Bismillahi ussun lil bina'i. Bismillah merupakan pondasi dasar untuk membangun. Dalam segala hal dianjurkan kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali dalam melakukan yang makruh, dalam melakukan yang haram, atau urusan yang sangat sepele. Dalam segala hal kita dianjurkan untuk memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis, kullu amrin dibalin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Semua urusan yang dilakukan dengan sadar tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim maka akan menjadi cacat. Cacat itu akan menjadi sangat jatuh nilainya. Kalau Anda membeli sapi untuk kurban, kalau cacat nggak bisa dibuat kurban. Kalau Anda kawin dengan perempuan yang cacat zahirnya mungkin kurang selera. Begitu juga amal perbuatan kamu tanpa didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim maka akan cacat. Kurang bernilai. Dalam Al-Quran dikatakan Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhan kamu. Kita membaca ini dengan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ussun lil bina'i. Bismillah adalah pondasi untuk membangun. Bihamdillah husnul ibtidai. Dengan hamdalah, bacaan alhamdulillah, maka terhasilkan pemulaan yang baik. Setelah Anda membuat pondasinya dengan bismillah, maka mulai segala dengan alhamdulillah. Doa alhamdulillah, khutbah dengan alhamdulillah. Semuanya ente baca kitab dengan alhamdulillah. Segala sesuatu akan menjadi indah jika dimulai dengan alhamdulillah. Dalam riwayat yang lain, semua perkara yang dilakukan dengan sadar tidak dimulai dengan alhamdulillah juga cacat nilainya. Alhamd salli ya rabbil ula. Setelah membaca bismillah, alhamdulillah, disunahkan untuk bersolawat kepada baginda Ahmad. Limpahkan solawatmu wahai Tuhan pemilik keluhuran. Begitulah rentetan dalam segala hal, mulai dengan bismillah, alhamdulillah, dan solawat kepada Rasulullah. Tabarakatul ula wal kibriyai tafarrada bil jalali wa bil bagai. Maha suci dia Allah, pemilik keluhuran dan kebesaran. Dialah Allah yang suci, dialah Allah yang maha besar. Jangan ada satupun mengaku dirinya hebat dan besar. Dalam satu hadis qudsi Allah berfirman, al-'azamatu ridai wal kibriya'u izari faman naza'ani fihi ma khasamtuh wa fi riwayah ghasamtuh. Keagungan itu adalah ridaku, kesombongan itu adalah sarungku. Siapa yang mengambil hakku maka aku akan musuhi. Ada riwayat akan aku hancurkan dia. Artinya yang paling layak untuk bersifat sombong dan kebesaran itu hanya Allah. Manusia apanya mau membanggakan diri? Nggak bisa, lucu jadinya. Kalau manusia itu pakai jas, pakai celana, pakai gamis, pakai serban, pantas itu pakaiannya. Tapi kalau ada kera pakai jas, lucu jadinya, bukan pakaiannya. Allah menggambarkan sombong, kebesaran itu pakaianku. Yang mengambil hakku, aku akan musuhi, aku akan hancurkan dia. Lucu orang kalau sombong selain Allah itu. Innahu qad ala qad ilahun qad ala qadran wa dzikra. Dialah Allah, Tuhan yang tinggi kemuliaan serta penyebutannya. Naam. Tidak ada yang mengetahui keagungan Allah kecuali Allah. La ya'lamu Allah hakikatan illal wa ma qadarullah haqqa qadrih. Enggak mungkin manusia akan mengetahui sebenarnya Tuhan, enggak akan bisa. Makhluk aja enggak mampu, apalagi Tuhan. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mentang-mentang orang menyatakan orang sudah kenal sama Tuhannya.
itu mengenal sebagian kecil daripada kebesaran Tuhannya. Hah? Wa hayyarakunuhu aglan wa fikra, dan dialah Allah yang hakikatnya membuat heran akal dan pikiran, nggak mampu untuk menjangkau kebesaran Tuhan, nggak akan bisa. Karena itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ini manusia yang sangat hebat dan terhebat. Beliau menyatakan al-azzu an darkil idrak, kepingin tahu orang yang sudah mengenal Allah dengan sebenarnya, kalau merasa nggak mampu kenal dengan Allah, nggak mampu mengenal dengan Allah, itulah baru kenal Allah. Tapi kalau menyatakan anak sudah kenal dengan Tuhan, anak dia bisa mensifatkan Allah, dia bisa menggambarkan, ente belum kenal dengan Allah. Kalau kamu sudah tidak mampu mengenal Tuhanmu, tidak mampu mengenal pasti dengan sebenarnya Tuhanmu, berarti disitulah ada ma'rifatullah, disitulah sudah pada puncaknya mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah menggali bumi, mau nembus bumi, kelelahan nggak mampu, berarti ini tahu dalamnya bumi. Berarti kamu tahu dalamnya bumi. Ente mau mengukur langit misalnya, nggak mampu, inti bahu taruh luasnya lah langit. Begitulah juga kalau mau mengenal kepada Allah, anak nggak mampu. Kamu berarti sudah kenal dengan Allah, karena Allah tidaklah menjadi teori yang bisa dipelajari oleh manusia. Wa qaddara adlahu yusran wa usra, dan Allah yang menentukan sifat adilnya dalam setiap kemudahan maupun kesulitan. Subhanallah. Allah itu menghendaki semuanya tadi itu adalah sesuai dengan kehendaknya tentang keadilan. Saudara, al-adl itu adalah persis. Kalau bahasa sekarang ini, tidak ke kanan, tidak ke kiri, itu namanya adl. Ketika dikurangi, maka disitulah akan terjadi ketimpangan. Itu karena tidak ada keadilan. Nih, tak kasih gambaran. Ketika manusia itu serakah, manusia itu serakah, menggali bumi dengan seenaknya sendiri, bukan mengambil untuk kebutuhan dirinya, maka di situ akan terjadi bencana. Kenapa? Karena bumi digali akhirnya menjadi bumi tadi itu misalnya gempa atau yang lainnya. Ketimpangan terjadi, erosi terjadi karena manusia mengambil dari kebutuhannya dari hutan, sehingga terjadi banjir atau sehingga terjadi gunung meletus dan lainnya. Ini semuanya adalah karena keadilan Tuhan. Kenapa? Karena kamu diciptakan oleh Allah untuk mengambil seperlunya kamu untuk alam ini semuanya. Nggak akan habis kok ini semuanya. Nggak akan habis. Inti umurnya Nabi Nuh, inti mau habis ikan di lautan nggak mungkin. Inti umurnya ribuan tahun, inti mengambilkan daripada isi bumi nggak akan mungkin. Ambil seperlunya kamu untuk hidup, maka disitulah akan terjadi keseimbangan nantinya. Semua yang terjadi pada Tuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu pada hakikatnya adalah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul kebakaran, ternyata kebakaran itu adalah membuat subur hutan, membuat subur hutan, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu semuanya karena keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu bencana, pada hakikatnya Allah memberikan keadilan dalam kehidupan ini semuanya. Nah, mungkin bagi yang lainnya tidak adil, tapi sebenarnya itu keadilan Tuhan. Allah ciptakan kambing untuk kita sembelih, untuk kita makan. Itu adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kambingnya harus kita sembelih. Walaupun kambingnya adalah sembelih. Segala kesulitan, segala kemudahan, itu pada hakikatnya adalah lambang keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasawal mauta bainal khalqi turran fa kulluhum rahainun lil fana'i. Termasuk keadilan Allah.
yaitu Allah menyamaratakan kematian di antara seluruh makhluk. Mereka semua merupakan tawanan bagi kefanaan. Siapa yang nggak mati? Ini keadilan Tuhan. Inti boleh kaya di bumi, inti mungkin takdirnya melarat di bumi, tapi Allah adil, mati semuanya. Inti boleh jadi pemimpin di bumi, inti boleh jadi penjahat di bumi, inti boleh jadi rakyat jelata di bumi, tapi semuanya harus mati. Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Hah? Kamu boleh cantik, kamu boleh gagah, tampan, kamu boleh jelek, kamu boleh hitam, kamu boleh putih, tapi semuanya harus mati. Termasuk bagian keadilan Allah adalah Allah menyamaratakan kematian di antara seluruh makhluk. Mereka semua merupakan tawanan bagi kematian. Anak antum ini semuanya tawanan. Tahu kambing? Kalau mau dipotong, ada 20 kambing, satu dipotong. Sebentar lagi giliran, yang kedua dipotong. Giliran, yang ketiga. Lama-lama habis. Ini yang hadir semuanya. Mudah-mudahan semuanya panjang umur. Ini tunggu sebentar lagi. Ada yang mati. Nanti ada yang nyusul. Lama-lama nggak ada ini. Generasi baru semuanya. Hah? Ini semuanya adalah kita. Ini semuanya yang hidup adalah tawanan untuk kematian. Khud khabarak. Lidu lil maut. Wabnu lil kharab. Lahirlah kamu untuk mati. Silakan kamu bangun untuk hancur. Kok bangunan begini? Bangunan istananya Fir'aun mana? Hancur. Istananya Nabi Sulaiman. Hancur. Istananya Sriwijaya, Mojopahit, hancur semuanya. Karena itu Allah Maha Adil dan kita semuanya adalah tawanan kematian. Nasallallahu husnul khatimah tul umur fi taatillah. Aku menyeru, aku mengajak kepada setiap orang yang disebut sebagai orang pandai, yang merasa pandai, inti yang punya titel, inti yang merasa cerdas, kamu diajak, kamu diingatkan sekarang. Aku menyeru kepada setiap orang yang disebut sebagai orang pandai. Hei orang pandai, hei agil, hei profesor, hei doktor, hei ustad, hei da'i, hei kiai, hei alim, hei sayyid, hei habib, semuanya nih diingatkan. Tajannab kulla maghrurin safiha, menjauhlah engkau dari orang yang tertipu lagi bodoh. Tertipu dan bodoh. Tertipu dengan apa? Penipu itu ada dua yang paling bahaya. Wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Ada dua. Pertama, hayatud dunya, kehidupan dunia. Jangan kamu tertipu dengan kehidupan dunia. Dan jangan kamu tertipu dengan al-ghurur. Al-ghurur asyaitan. Setan. Kalau setan kita masih banyak sadar mungkin. Tapi hayatud dunia ini kadang-kadang nggak sadar. Ini banyak tertipu. Karena itu Allah mendahulukan jangan tertipu dengan hayatud dunia. Ini hatta yang baca kitab bisa tertipu ini. Wala yaghurnakum billahil gharur, yang tertipu dengan setan itu biasanya orang-orang fasik, orang-orang lemah iman itu semuanya. Tinggalkan setiap orang tertipu, orang yang bodoh. Siapa orang bodoh? Orang yang bodoh adalah orang yang melanggar ilmu. Tahu tapi dia tidak taat, tidak patuh. Itu adalah orang yang bodoh. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina yahmilnaha wa hamalaha al-insan. Ini amanat dari Allah. Hamalan insan innahu kana zaluman jahula. Ini orang bodoh ini. Naam. Wa dunyana wa in milna ilaiha wa tala bihal mata'u ila al-ghidha'i. Dan dunia kita ini walaupun hati kita tertarik padanya. Semua senang dengan dunia ya. Tambah fulus, tambah senang, rumahnya tambah bagus, tambah senang. Dunianya kita, walaupun kita tertarik padanya, dan walaupun kita dapat lama bersenang-senang di dalamnya, wah, tambah megah, tambah banyak, tambah berlimpah, kita senang di dalamnya. Akhirnya apa? Kesudahannya adalah inqidha'i, selesai, habis. Tanyakan sama orang-orang yang kaya, ente terakhirnya apa? Tanyakan kepada yang tinggal di istana, terakhirnya apa ente? Tanyakan orang yang selalu disanjung-sanjung, terakhirnya apa?
Di situ. Walaupun kita merasakan kenikmatan, terakhirnya juga selesai. Enggak abadi. Enggak seterusnya. Sadari itu semuanya. Karena itu carilah kenikmatan yang tidak pernah selesai. Kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Ghafalna an falahin fi syururin. Kita telah lalai untuk meraih keberuntungan selama berbulan-bulan lamanya. Nudhammina bizahwin wa sururin. Kita habiskan waktu-waktu itu untuk kemegahan dan kesenangan belaka. Berbulan-bulan, bertahun-tahun kita hanya untuk cari bahagia, tertawa. Kita hanya merehab itu, merehab ini. Kemegahan-kemegahan pakaian berganta-ganti. Alaina qad madat kam min duhurin. Betapa banyak waktu yang telah berlalu meninggalkan kita. Berpuluh-puluh tahun loh kita ini hidup di dunia. Berpuluh-puluh tahun. Kita ini hidup ada di atas dunia ini. Terus apa? Kita ini yang kita rasakan ini apa? Inti mau memperbarui rumah kamu tapi kamu semakin tua. Inti pakai baju yang baru tapi kamu semakin mendekati kubur. Inti mau menghitung harta, entar lagi kamu akan dihisap. Situ. Berpuluh-puluh tahun kita lalui itu semuanya, tapi kita semuanya tidak sadar. Ala innar rukuna alal ghururi ila daril fana'i minal anai. Ketahuilah, condong kepada dunia yang fana ini karena tertipu dengan keindahannya adalah hal yang memayahkan. Payah sekali. Kita bisa seneng sama dunia ini. Ini ada satu hal yang membuat kita susah, saudara. Anda mau tanya, antum kumpulkan harta itu kalau mati, siapa menikmati? Ini nggak menikmati di kubur. Tanah kamu yang luas itu, kalau kamu mati, orang lain yang menikmati. Karena itu, ketika kamu tadi itu hidup di atas dunia, pikirkan kubur kamu bagaimana. Jadikan yang kamu miliki, jadikan yang kamu pikirkan, jadikan usaha kamu, gerak-gerik kamu di atas dunia yang sekiranya manfaat setelah kamu meninggalkan dunia ini. Yang bisa kamu rasakan di kubur, yang bisa kamu rasakan ada di akhirat nantinya. Begitu orang yang berakal, saudara. Ya, begitu orang yang berakal. Hadaran ya akhi minha wa binha. Waspadalah darinya, dari dunia, wahai saudaraku, dan putuskan hubungan dengannya. Terus kita nggak boleh kerja, tapi jangan ente cintai. Orang dulu itu sukses pekerjaannya, tapi nggak tertipu dengan dunia. Rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang yang tidak pernah tertipu dengan daripada dunia. Kerja tapi nggak tertipu. Nggak cinta sama dunia. Sehingga bisa membantu orang, sehingga bisa bangun masjid, sehingga bisa menyantuni anak yatim, sehingga bisa manfaat itu. Manfaat itu cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fakkir fil ladzi yunjika minha. Pikirkan bagaimana kamu selamat daripada bahayanya dunia. Cari penasihat khusus. Cari orang-orang yang selalu mengingatkan kamu. Jangan ini orang membuat anak tidak selera. Cari orang khusus karena kamu ini sekalipun itu adalah mudah kamu tangkap, tapi itu berbisa. Hati-hati, walaupun itu adalah singa sirkus, bisa mengancam kamu nantinya. Awas, hati-hati, selalulah cari cara untuk kamu selamat daripada dunia. Wala taghrurka man ya'mur dimanha. Janganlah engkau tertipu dengan orang yang memakmurkan keruntuhannya. Tadi kan saya katakan, bangunlah untuk diruntuhkan. Pasti ini. Sekarang memang megah, tapi 100 tahun lagi jadi rumah kuno. Rumah bahaya ini di tempat ini. Ini harus dibongkar ini. Jangan tertipu dengan orang yang memakmurkan reruntuhan dunia.
Wa fatinuha sari'ud dha'ni anha wa in kana al-harisu 'ala thawa'i. Penghuni dunia ini cepat sekali akan pergi meninggalkannya. Ya Allah, berapa banyak yang sudah kita kubur nih? Hah? Insya Allah lebih banyak yang mati daripada yang hidup ini sekarang ini. Hah? Kalau ente hitung 100 tahun yang umur kamu mulai kecil sampai sekarang, mulai jid sampai ami, sampai abi, sampai akhi, tinggal sekarang antum. Hah? Nong antum sudah punya anak, sudah punya cucu, ada yang punya cicit. Apalagi yang mau yang ditunggu sekarang? Penghuni dunia cepat sekali akan pergi meninggalkannya. Walaupun ia sangat ingin tinggal lama di dalamnya. Ya, hatta umur 70 tahun pingin Allahumma tul umrana ya Rabb. 80 tahun masih panjang, ingin panjang umur. Ya, banyak. Walaupun pingin masih panjang umur, tapi tetap sebentar lagi akan pindah ini. Pindah kemana? Insya Allah akan diterangkan pada qasidah berikutnya. Nah, ini semuanya sebenarnya mengingatkan kepada kita yang sebelum kita menyesal nantinya. Ahsan menyesal sebelum mati akan menghasilkan tobat daripada setelah mati menyesal, maka tidak akan berguna penyesalan itu. Na'udzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Amin.